Suti dengan NIM 05201066. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal bagian A. Di mana soalnya hitunglah penjualan produk secara eksak pada bulan ke-6. Nah, kita ketahui di sini kita memiliki fungsi PT sama dengan ini 2T pangkat 3 ditambah 25T pangkat 2 dikurang 5T tambah 50. Nah, fungsi PT ini itu kita gunakan untuk menghitung jumlah unit dan variabel T itu diketahui sebagai bulan. Nah, karena soal diketahui bulan itu kita ingin mencari bulan ke-6, maka T-nya kita ubah jadi 6. Maka kita substitusikan dalam fungsi PT ini, kita substitusikan nilai T menjadi 6. Maka P6 sama dengan ini 26 pangkat 3 ditambah 25. T-nya kita jadi 6 kuadrat dikurang 5, 6 ditambah 50. Maka kita peroleh min 432 ditambah 900 dikurang 30 ditambah 50. Maka kita peroleh hasilnya 488 ribuan unit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ashraf Jarul Baik dengan NIM 03251040. Saya akan menjelaskan bagian B itu tentukan dan gunakan sama semacam ini ya di titik A yang relevan untuk mengestimasikan penjualan produk dari perusahaan startup pada bulan ke-6. Pertama kita mengestimasikan yang mendekati bulan 6 yaitu 5. Jadi kita anggap aja A itu 5 dan T itu pada bulan ke-6. Kita menggunakan lampiran sama dengan fungsi P ditambah turunan fungsi P dikali T dikurang A. Baru pertama kita hitung dari fungsi P dulu. Jadi kita menggunakan yang di A tadi, yaitu tinggal kita ganti bagian T-nya itu sama A. Kita tinggal substitusikan A itu kepada dalam fungsi, yaitu 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 25 dikali 5 pangkat 2 dikurang 5 dikali 5 ditambah 50. Kita mendapatkan hasil, yaitu 125 ditambah 25 dikurang 25 ditambah 50. Kita mendapatkan hasil yaitu 400. Kita sudah mendapatkan fungsi P nya. Lalu kita turunkan fungsi P menjadi ukuran pertama, yaitu min 2A pangkat 3 ditambah 25A pangkat 2 dikurang 5A ditambah 50 menjadi min 6A pangkat 2 ditambah 50A dikurang 5. Jadi ketika substitusikan 5 ini adalah fungsi turunan pertama, yaitu min 6 dikali 5 pangkat 2 ditambah 50 kali 5 dikurang 5. Jadi kita mendapatkan hasil 95. Kita sudah mendapatkan fungsi P sama turunan fungsi. Jadi kita tinggal masukkan ke lampirannya, yaitu 400 ditambah 95 dikali sama 6 dikurang 5, yaitu 400 ditambah 95 dikali 1 itu sama dengan 495. Jadi kita mendapatkan hasil lampiran ini itu 465. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desmond Prinaldi Namaban dengan NIM 03251032. Di sini saya akan menjelaskan kasus 2 bagian 1 pertanyaan C. Bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap presentasi error antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan. Di sini kita tahu nilai eksaknya 488, nilai hampirannya 495. Kita di sini menggunakan rumus presentasi error, yang dimana nilai hampiran dikurang nilai eksak per nilai eksak dikali 100%. Kita substitusikan nilai eksak dan hampirannya. Terlebih dahulu kita tukarkan nilai hampiran dengan nilai eksak, yang hasilnya jadi 7/488 dikali 100%. Kemudian kita jumlahkan hasil semuanya jadi 1,43%. Oke, perkenalkan saya Nia Kilangrini dengan NIM 05251058. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian D, di mana jika fungsi RT adalah laju penjualan pada waktu ke T. Jadi kita di sini mau cari waktu ke T nih. Di sini kita punya data di mana hari ke-0 sampai ke 10 dan juga laju penjualannya dari 10 sampai ke 5. Untuk mencarinya kita perlu cari dulu M-nya yang di mana R2 dikurang R1 per T2 sama dengan min T1. Karena kita punya ini dari rentang 0 sampai dengan 4. Berarti gimana? Kita masukin dulu ke rumus ini, berarti sama dengan R ini kan laju penjualannya. Iya, berarti di sini jadi 40 kurang 10 per 4 kurang 0. Berarti sama dengan ini 30 per 4. Berapa? Berarti sama dengan 7,5. Kita udah dapat nih M-nya 7,5. Jadi kita masukin ke sini. R
dengan 7,5 plus ini karena dia dari rentang lajunya tuh 0 kan tarik ke 0 sampai 4, berarti dari rentang berapa? 10 sampai 40, berarti kita masukin yang 10 di sini, jadi dapat 7,5 plus 10. Karena itulah untuk dari perhitungan tadi didapatlah hasilnya seperti ini, dimana untuk dari rentang 0 sampai 4 itu didapat 7,5 plus 10, lalu 6 sampai 6 itu didapat 2,5 plus 50, dan juga dari rentang 6 sampai dengan 10 itu didapat min 7,5 plus 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Marzenzuri, NIM 05251110. Di sini saya akan menjelaskan soal MTK bagian yang E. Jadi soal untuk yang E, pertanyaannya itu adalah gunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan total penjualan kumulatif. Nah, tadi kan di poin D kan kita udah diketahui nih integralnya, yaitu 40 terus 7,5T tambah 10 terus DT plus integral 64 min 2,5 T plus 50 DT plus integral 10 6 min 7,5 T tambah 80 DT. Nah, kita carikan satu persatu hasil integral dari ini. Jadi soal yang pertama dulu, 7,5 T tambah 10 sama berapa integralnya. Nah, untuk mencari rumus integral kita akan memakai rumus 1 per n plus 1 kali n plus 1. Nah, kita masukin aja nih. Kan T-nya di sini kan dia pangkat 1 ya. Nah, otomatis kita 1 tambah 1 per 1 plus 1 hasilnya 1 per 2 T pangkat 2. Nah, karena ada 7,5 dimasukin lagi nih 7,5 per 2 T pangkat 2. Hasilnya adalah 3,75 T pangkat 2. Kita masukin sini. 3,75 T pangkat 2 ditambah. Nah, karena di sini 10, otomatis kalau integralnya 10 itu menjadi 10T. Kenapa bisa 10T? Karena 1 per 0 tambah 1, T 0 per 1 tambah 1. Otomatis dia 1T pangkat 1 atau T pangkat atau T aja ini. Atau T, berarti dia menjadi 10T. Sekarang tinggal dimasukin angka 4-nya aja. Berarti 3,754 pangkat 2 tambah 10 4. Berarti hasilnya ini ini 60 tambah 40 berarti 100. Nah, karena di sini 0, berarti kan dikurang hasil sama 0 sini. Jadi hasilnya tetap 100 ya. Terus integral dari 6 per 4 min 2,5 T tambah 50 DT. Jadi seperti langkah sebelumnya kita cari dulu. Berarti dia kalau kita langsung aja ya. Integral dari 2,5 T pangkat 2 itu otomatis min 2,5 dibagi 2. Itu hasilnya min 1,25. Otomatis dia menjadi min 1,25 T pangkat 2 tambah 50 T. Berarti min 1,25. Sini kita pakai 6 pangkat 2 tambah 50 6 pangkat 2. Berarti hasilnya itu sini berarti 36. Oh iya. 255. Ini kan tadi yang dimasukinnya 6 ya. Sekarang kita masukin yang 4. Berarti di sini dikurang sama hasil dari min 1,25. Sini 4 pangkat 2 tambah 50 pangkat enggak ini 4. Berarti hasilnya ini tuh sekitaran, berarti kalau 4 pangkat 2 itu 16 dikali 1,25 min 20. Berarti min 20 hasilnya 180. 255 dikurang 180 adalah 255 dikurang 180 itu 75. Jadi hasil dari integralnya adalah 75. Terus lanjut ke selanjutnya. Berarti berarti min 7,5 dibagi 2 hasilnya 3,75 ya. Oh ya. Berarti min 3,75 T pangkat 2 tambah 80 T. Itu hasilnya kita T-nya dijadikan 10. Berarti min 3,75 10 pangkat 2 tambah 80 kali 10. Itu hasilnya menjadi 800 dikali 425 ya, 425. Terus dikurang sama yang bagian 6. Berarti dia min 3,75 dikali 6 pangkat 2 tambah 80 kali 6. Berarti hasilnya 480. Hasilnya min 137,5 min 135 ditambah, berarti hasilnya 345 dikurang sama dengan 425, otomatis hasilnya itu 80. Nah, sekarang kita akan jumlahin nih dari hasilnya ini, yang dari 3 komponen ini dijumlahin, didapatkanlah integral dari 10 0 R RT dt sama dengan 100 tambah 75 tambah 80
itu hasilnya adalah 255. Ini satuannya unit. Nah, karena 1 unit itu sama dengan 15.000, sorry. Berarti dia dikalikan aja. Totalnya itu menjadi totalnya menjadi 255 dikali 15.000. Hasilnya adalah 3.825.000 Rp. Di Rp-nya 3.825.000. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gofrohman dengan NIM 03251108. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang bagian F. Riemann kiri untuk mengestimasi total penjualan kumulatif. Bagaimana hasilnya bandingkan dengan hasil poin E? Jawabannya adalah kita ketahui ada interval waktu dan hari dari hari, yaitu 0, dari hari 0 sampai hari ke-10 dibagi menjadi 5 subinterval dengan panjang delta T sama dengan 2. Jadi jarak antara hari per harinya adalah 2. Nah, dan kita akan menjawabnya nilai Riemann kiri dengan rumus dari hari 0 ke hari kedua, yaitu ada 10 dikalikan 2 ini adalah delta T, jarak antar hari sama dengan 20. Dilanjut dengan 2 hari kedua dan keempat, 25 dikali 2 sama dengan 50. Lanjut 4 hari keempat sampai hari ke-6, 40 dikali 2 sama dengan 80, hingga seterusnya hingga ke hari ke-8 sampai hari ke-10, yaitu ada di 20 dikalikan 2 sama dengan 40. Kemudian kita lanjut ke total Riemann kiri. Total Riemann kiri kita jumlahkan seluruh hasilnya dari ini semua, yaitu 20 ditambah 50 ditambah 80 tambah 70 dan tambah 40, hasilnya adalah 260 unit. Kemudian pendapatan Riemann kiri 260 kita kalikan dengan harga jualnya, yaitu 15.000, dan kita dapat di angka 3.900.000. Nah, kemudian perbandingannya adalah integral itu perhitungannya lebih akurat, yaitu ada di angka 255 unit. Sedangkan yang menggunakan metode Riemann kiri, dia ada di 260 unit. Ada selisih di antara nilainya. Nah, alasannya karena Riemann kiri sedikit melebihkan hasil karena angka penjualan itu cenderung menurun di akhir. Itu ada di angka yaitu ada di yang ke hari 8 sampai hari ke-10, yaitu angka penjualan ada di 20. Nah, jadi totalnya sedikit, maka berbeda, maka Riemann kiri itu sedikit melebihkan hasil. Dari saya, terima kasih.